Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayu Syaputra dari 2TLB pada mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang tokoh politik dan pemikir Islam. Muhammad Natsir dikenal karena kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan dan pemikirannya tentang hubungan agama dan negara. Biografi Muhammad Natsir. Pada masa kecil, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 1326 Hijriah, Natsir dilahirkan dari seorang wanita bernama Khadijah di Perancah Alahan Panjang Berukur, Solo, Sumatera Barat. Ulang tahunnya pada tanggal 17 Juli 1908. Ayahnya bernama Muhammad Idris Sultan Saripado, seorang pekerja lugas yang pernah menjadi pendidik pembentuk pada kantor manajer di Maninjau. Pada tahun 1918, ia dipindahkan dari Alahan Panjang ke Ujung Panjang atau Sulawesi Selatan sebagai seorang bos manajer penjara. Muhammad Natsir memiliki 3 saudara kandung yang harus diwaspadai, yaitu Yukinan, Rubiah, dan Yohanusum. Ayah Natsir terus memberdayakan anaknya yang berkonsentrasi pada Islam. Dalam adat Minangkabau kala itu, seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun harus istirahat pada malam hari di surau bersama teman-temannya. Rumahnya yang tak jauh dari masjid menjadikan tahlilan sebagai santapan sehari-hari Natsir. Penghiburan ayahnya terhadap anaknya yang perbedaan positif. Pendidikan. Natsir memulai pendidikan dasar di HIS Holland Inlandse School. Namun karena keterbatasan ekonomi, ia kemudian bersekolah di HIS Abadiah Padang. Ia juga belajar agama di sore hari dan menjadi guru di usia muda. Karya-karya Muhammad Natsir. Natsir menulis banyak buku dan artikel yang membahas Islam, budaya, hubungan agama dan negara, dan peran perempuan dalam Islam. Salah satu karya bukunya adalah Capita Selecta tahun 1952, Islam sebagai Dasar Negara tahun 1957, Agama dan Negara dalam Pandangan Islam, Islam dan Penjelasan Bebas 1947, Fiqh Dakwah atau Susunan dan Hakikat Dakwah tahun 1977, Banter berdasarkan negara Islam dan Pancasila, Perhimpunan Konstituante 1957, Islam sebagai dasar negara, wacana di hadapan Konstituante untuk memutuskan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1957 sampai 1959. Tema utamanya, karya-karyanya ditulis dalam bahasa Belanda dan Indonesia dengan fokus pada gagasan Islam, budaya, dan hubungan antara Islam dan pemerintahan. Pengaruh. Karya-karyanya memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Islam di Indonesia dan masih relevan hingga saat ini. Perjuangan Natsir untuk Indonesia. Natsir adalah seorang cendekiawan yang menurut pengakuannya sendiri terhisap oleh persoalan legislatif. Ia adalah sosok yang memiliki ragam yang berbeda-beda, orang-orang cerdas Islam, peneliti sekaligus legislator. Natsir mengarang berbagai topik termasuk tema sosial, politik, dan yang ketat. Meskipun demikian, subjek agama merupakan titik fokus fundamental komposisinya, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan antar agama Islam dan negara. Natsir aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS. Menteri Perdana. Pada tahun 1950, Natsir menjadi Menteri Perdana di Indonesia. Pemikiran politik. Natsir dikenal sebagai pemikiran politiknya yang moderat dan komitmennya pada demokrasi dan kebebasan bersama. Pemikiran politik Muhammad Natsir. Hubungan agama dan negara. Natsir adalah seorang pemikir yang sangat peduli dengan hubungan antara agama dan negara, khususnya dalam konteks Islam. Kritik terhadap Soekarno. Natsir mengkritik pandangan Soekarno yang menganggap umat Islam di Indonesia terbelenggu oleh tradisi dan tidak terbuka terhadap kemajuan. Pemikiran moderat. Natsir menekankan pentingnya Islam sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga menekankan pentingnya toleransi dan kebebasan bersama. Gagasan negara menurut Muhammad Natsir. Keadilan. Natsir menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan, dengan fokus pada kepentingan rakyat sesuai ajaran Islam. Kebebasan. Natsir meyakini bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan menolak kekuasaan.
dengan asumsi tidak ada pelanggaran kebebasan. Konsultasi. Natsir menekankan pentingnya konsultasi dengan para ahli dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin. Warisan Muhammad Natsir. Sebagai pemikir Islam, tokoh politik, pejuang kemerdekaan. Muhammad Natsir meninggalkan warisan yang kaya bagi bangsa Indonesia, baik dalam pemikiran Islam maupun dalam perjuangan politik. Ia adalah seorang tokoh yang menginspirasi dan patut diteladani. Kesimpulannya, Muhammad Natsir adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia adalah seorang pemikir Islam yang berpengaruh, seorang pejuang kemerdekaan, dan seorang pemimpin politik yang berdedikasi. Pemikirannya tentang hubungan agama dan negara masih relevan hingga saat ini dan menginspirasi banyak orang. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.